Mohon Bapak Ibu jamaah sekalian di mute sementara ini ya, sambil kita menunggu rekan yang lain. Insya Allah kita akan segera mulai kajian kita pagi ini insya Allah. Jadi mohon sambil menunggu dicek masing-masing mikrofonnya dan untuk sementara di mute sampai nanti insya Allah kita masuk ke sesi tanya jawab. Insya Allah Ustadz, kita mulai aja ini ya kajian kita hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, saudara-saudara sekalian seiman. Alhamdulillah hari ini Ahad waktu kita bisa berjumpa kembali dengan Ustadz Nazmi, salah satu guru kita yang secara rutin memberikan kajian. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan seri kajian kita mengenai 50 sebab terhindar dari siksa kubur yang sumbernya adalah buku karya dari Ustadz Nazmi Umar Bakar sendiri, hafizahullah ta'ala. Dan tema hari ini insya Allah sesuatu yang sudah sering kita dengar, tapi mungkin tidak kita fahami dengan benar atau tidak kita jalankan dengan benar, yaitu tidak isbal. Jadi salah satu sebab terhindar dari siksa kubur yang akan kita bahas pada hari ini adalah tidak isbal. Dan seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari kita berikan fokus pikiran dan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan insya Allah di akhir sesi nanti kita akan adakan seperti biasa sesi tanya jawab kalau ada jamaah yang punya pertanyaan. Dan semoga Allah memberkati pertemuan kita hari ini dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dari kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Nazmi. Tafadhal Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan ya, kesehatan, keluasan waktu dan lain-lain untuk kita bisa beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, dan ibadah yang kita lakukan yang wajib maupun yang sunnah, dan di malam hari ini kita kembali beribadah kepadanya, dan ibadah yang kita lakukan adalah dengan cara menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang diwajibkan kepada kita dan kita lakukan setiap hari. Setiap saat kita berusaha untuk menimba ilmu dan kita lakukan ini sampai datang kematian. Ya. Dan kalau ada dari kaum muslimin yang tidak mau menuntut ilmu, maka tentunya dia berdosa. Karena tidak mungkin muslim bisa memahami agamanya dengan benar kalau mereka tidak mau untuk menuntut ilmu atau mungkin bermalas-malasan dalam mempelajari agamanya. Tentunya kita berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang bisa mudah kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Dan semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini di Indonesia ya, Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia, di pertemuan kali ini kita kembali akan membahas buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. 50 sebab terhindar dari siksa kubur, yang mana seorang muslim dimanapun mereka berada wajib untuk mengetahui. Karena kita semua ingin terhindar dari siksa kubur. Kita semua ingin mendapatkan nikmat kubur. Nah, tentunya
dengan penjelasan-penjelasan atau pengetahuan yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh Allah dan Nabi SAW dan para ulama, agar bisa terhindar seorang hamba dari siksa kubur, bisa dipahami, dan segala perintah yang wajib maupun yang sunnah kita amalkan. Adapun yang haram, yang makruh, yang syubhat, ya kita berusaha untuk meninggalkannya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan masuk kepada sebab yang ke-39. Dari 50 sebab yang tercantum dalam buku ini, kita akan masuk sebab yang ke-39, sebab terhindar dari siksa kubur. Di mana sebab ini banyak yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Bahwa ternyata sebab ini bisa menjadi sebab orang itu terhindar dari siksa kubur. Dan andai kata dia melakukan hal ini, maka peluang yang sangat besar dia mendapatkan siksa kubur. Jadi khusus di sebab yang kita akan bahas ini, sepertinya banyak kaum muslimin yang belum mengetahui atau belum untuk menghindarkannya. Apa itu? Yaitu tidak isbal. Tidak isbal. Isbal itu artinya menjulurkan kain celana atau sarung atau pakaian atau jubah, ya, di bawah mata kaki. Isbal itu menjulurkan kain atau celana, ya, atau jubah atau pakaian di bawah mata kaki. Dan itu terlarang bagi laki-laki. Tentunya bagi wanita mereka harus menutup kakinya, ya, dengan pakaiannya, atau mungkin pakaian itu sampai ke mata kaki, bisa disambung dengan kaos kaki. Tapi bagi laki-laki ternyata ada sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana seorang laki-laki memakai pakaian, yang khususnya berkaitan dengan sesuatu yang ada di kakinya. Nah, seseorang yang isbal ini mendapatkan dosa besar. Mendapatkan dosa besar karena dia menjulurkan celananya, kainnya, atau pakaiannya di bawah mata kaki. Kita perhatikan kaum muslimin banyak yang seperti ini. Mereka menjulurkan celananya, kainnya, atau pakaiannya di bawah mata kaki. Padahal Nabi melarang. Dan larangan itu, subhanallah, dalam begitu banyak hadis atau perkataan dari para sahabat. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu perhatiannya tentang masalah isbal ini. Ya, hendaknya kaum muslimin jangan menganggap remeh masalah ini. Karena ancamannya sangat besar, menakutkan dan mengerikan. Tidak mungkin disebut dosa kecil. Karena begitu banyak Rasul menyebutkan tentang ancaman-ancaman, baik mendapatkan siksa kubur atau mendapatkan siksa di neraka nanti. Ya. Jadi sebab terhindar dari siksa kubur pada malam hari ini yang kita bahas adalah seseorang yang tidak isbal. Artinya dia memakai pakaian, ya, tidak dijulurkan melebihi mata kakinya. Apabila seseorang melebihkan pakaiannya, celananya, kain sarungnya, melebihi mata kaki, maka kita lihat nanti. Kita akan bacakan hadis-hadisnya. Ternyata Rasul memberikan ancaman. Baik itu apakah dengan niat yang sombong atau tidak sombong. Mendapatkan ancaman yang keras. Nah, kita mulai dengan hadis yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun mimman kana qibalakum." Ada seorang laki-laki yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Ya, ini sombong dulu yang kita bahas, ya. Ada seorang laki-laki yang telah menjulurkan kain celananya, kain sarungnya di bawah mata kaki. Dan kemudian lalu Allah membenamkannya. Allah benamkan dia, Allah masukkan dia ke dalam bumi, ya. Maka dia pun meronta-ronta karena tersiksa di dalam bumi atau kubur sampai hari kiamat. Dia memakai celana atau sarung, dia julurkan melebihi mata kakinya. Kemudian dia pun berjalan dengan sombongnya. Karena sombong. Ya. Jadi Rasul menyuruh jangan dijulurkan kain celana itu di bawah mata kaki bagi laki-laki, tapi dia lebihkan kain celana itu atau sarung atau pakaian melebihi mata kaki. Karena sombong. Ada kesombongan. Maka Allah benamkan dia ke dalam bumi. Allah benamkan dia ke dalam bumi, dan di dalam bumi tersebut, ya, dia meronta-ronta, ya, dia tersiksa sampai hari kiamat.
Berarti dia mendapatkan siksa kubur di sana. Sampai hari kiamat ya. Subhanallah. Na'udzubillah. Kita sudah bahas beberapa bentuk siksa kubur yang Rasul sampaikan kepada kita, contoh-contohnya. Tetapi tidak semuanya disebutkan bahwa siksaan itu sampai hari kiamat. Ada yang mungkin 1 hari, ya, ada yang mungkin seminggu, ada yang setahun, barangkali sebulan. Siksa kubur yang didapatkan oleh seseorang, dan setelah itu bisa jadi Allah ampuni dosanya, kemudian dia berpindah untuk mendapatkan nikmat kubur. Yang disebutkan siksa kubur sampai hari kiamat itu seperti meninggalkan sholat. Atau mereka mempelajari Al-Quran tetapi tidak mau untuk mengamalkannya. Atau seseorang yang menyebarkan berita-berita dusta. Dan berita tersebut tersebar kemana-mana. Ya, disebutkan juga orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Mereka ini mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Tapi di sini hanya dosa isbal yang dilakukan dengan kesombongan. Dia meronta-ronta di dalam bumi itu. Ya, jasadnya memang ada di dalam bumi karena bumi terbelah, kemudian dia terbenamkan ke dalam bumi tersebut ya. Dan kemudian dia tentunya pasti mati dan kemudian dia mendapatkan siksa kubur. Dan siksa kubur itu ada di alam kubur, alam yang lain. Ya, hakikatnya di sana, bukan di kuburan. Meskipun bumi itu terbelah, kemudian dia terbenam masuk ke dalam bumi, dan dia meronta-ronta, tentunya dia mati, tidak bisa bernafas. Ya, dihimpit dengan himpitan bumi, dia pasti mati, tapi dia merasakan itu sampai hari kiamat. Nauzubillah, siksa kubur. Hanya sekedar menjulurkan kain celana di bawah mata kaki dengan sombong. Ini hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Coba perhatikan kaum muslimin yang berbahagia. Menjulurkan kain celana, sarung, jubah, pakaian di bawah mata kaki. Karena sombong. Akibatnya seperti ini. Dan Rasul menceritakan ada seorang laki-laki, bainama rajulun. Ini kejadian yang terjadi di masa lalu. Ya, bisa jadi adanya orang-orang di zaman sekarang yang juga seperti ini, tetapi ternyata tidak Allah benamkan dia ke dalam bumi. Ya, dari zaman ke zaman bisa jadi ada perbuatan dosa yang serupa ya. Tapi Allah tidak benamkan dia ke dalam bumi. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pernah terjadi hal seperti ini. Gara-gara dia isbal. Sekali lagi, pahami kalimat isbal. Isbal itu menjulurkan celana di bawah mata kaki, ya, atau kain sarung, atau jubah, atau pakaian, ya. Dan bisa bisa dilakukan dengan kesombongan atau tidak sombong. Nah, di sini hadis pertama yang kita baru saja kita baca, dan Rasul menyebutkan bahwa dia isbal menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dengan sombong. Maka Allah benamkan dia ke dalam bumi, dia meronta-ronta. Gitu. Dikatakan, yatajaljal. Dia meronta-ronta di dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Nah, ini, na'udzubillah min dzalik. Makanya kita masukkan di sini, pada poin yang ke-39, ya, jangan kita melakukan ini. Kalau kita melakukan ini, dikhawatirkan nanti ya mendapatkan hukuman yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Dan ternyata kaum muslimin banyak yang melakukannya dengan sombong. Menjulurkan celananya, laki-laki ya maksudnya ya, bukan wanita, menjulurkan celananya, kainnya, sarungnya, Rasul mengatakan, hendaknya jangan dipanjangkan melebihi mata kaki. Tapi kaum muslimin ada yang memanjangkannya. Mungkin karena ketidaktahuan mereka, belum sampai ilmunya kepada mereka, atau ada juga yang sudah sampai ilmunya kepada mereka, tapi mereka menolak dan tidak mau mempraktekkan. Kata mereka, kami tidak punya sifat sombong. Kami tidak sedang menyombongkan diri. Yang Rasul sebutkan kan karena sombong. Kalau sombong, iya. Hadis benar. Kalau sombong, dia julurkan celananya. Maka dia kena ancaman ini. Kan kami tidak sombong. Nah, kita akan bahas nanti. Ternyata Rasul mengucapkan ancaman ini bagi orang yang sombong ada hadisnya. Bagi hadis-hadis yang Rasul sebutkan tanpa disebutkan ada sifat sombong pun juga ternyata terlarang. Ya, kita mulai dulu dengan
hadis-hadis yang berkaitan dengan kesombongan ya. Nah, kata Nabi SAW, isbal itu ada pada kain sarung, bisa juga pada gamis atau sorban. Barang siapa yang memanjangkannya, menyeretnya sesuatu darinya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Lagi-lagi karena sombong, Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan kasih sayang nanti pada hari kiamat. Tadi disebutkan bahwa dia mendapatkan siksa kubur, ya meronta-ronta, merasakan tersiksa sampai hari kiamat. Dan disebutkan juga nanti di hari kiamat Allah tidak akan melihat dia dengan pandangan kasih sayang. Ya, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Isbalnya karena sombong. Ya. Nah, kemudian di hadis yang lain disebutkan ketika suatu hari Nabi SAW melihat adanya sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang ternyata kain sarungnya di bawah mata kaki. Lalu Rasul mengatakan, "Irfa izar, angkat kain sarungmu." Siapa yang Rasul perintahkan ini? Abdullah bin Umar. Irfa izar, angkat kain sarungmu. Kemudian sampai mana? Sampai pertengahan betis. Kalau engkau enggan, maka sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Ya. Jauhi isbal. Jauhi isbal, jangan menjulurkan kain celana di bawah mata kaki dalam memakai kain sarung dan lain-lain. Karena isbal itu adalah bentuk kesombongan. Fa innahu minal makhilah. Jangan isbal, ya. Karena isbal itu merupakan bentuk kesombongan. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong. Perhatikan hadis ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud ya. Hadis yang sahih yang bisa kita lihat bahwa ternyata Rasul mengatakan jangan melakukan isbal. Karena perbuatan isbal itu merupakan perbuatan kesombongan. Meskipun tidak punya sifat sombong, tidak bermaksud untuk sombong, tapi itu sudah bentuk kesombongan. Ya, kenapa seperti ini? Karena Rasul melarang umatnya untuk memakai pakaian dengan cara seperti itu. Ya, di zaman jahiliyah, ya orang-orang di luar Islam, mereka memakai pakaian-pakaian yang begitu panjangnya, melebihi mata kaki, untuk menunjukkan bagaimana kekayaannya, bagaimana kemuliaannya, bagaimana ya kehormatannya, dan mereka berbangga-bangga dengan hartanya, berbangga-bangga dengan kedudukannya. Jadi semakin panjang pakaian itu maka semakin menunjukkan bagaimana orang tersebut pada tingkat sosial yang lebih tinggi. Ya, di zaman dahulu seperti itu. Dan Rasul melarang umatnya sampai hari kiamat. Bukan hanya konteksnya ini terjadi di zaman beliau atau di zaman sebelum beliau. Tapi beliau melarang. Karena beliau sendiri pun Nabi SAW mencontohkan. Beliau tidak isbal kain sarungnya, atau jubahnya, atau pakaiannya. Begitu juga para sahabat tidak isbal. Padahal Rasulullah dan para sahabat tidak memiliki sifat yang sombong. Ketika Rasul melihat Abdullah bin Umar, ya, ternyata beliau menjulurkan kain sarungnya, kata Rasulullah, "Irfa' izarok, angkat kain sarungmu." Dan Rasul tidak bertanya, apakah saat ini kamu sedang menyombongkan diri? Apakah saat ini kamu sudah sedang punya sifat sombong? Rasul nggak bertanya demikian. Siapapun yang Rasul lihat dari kalangan para sahabat yang sedang menjulurkan kain sarung di bawah mata kaki, karena mereka memang belum sampai ilmunya, mereka belum tahu, Rasul melihat selalu diperintahkan. Meskipun Rasul tahu insya Allah sahabat ini bukanlah sahabat yang sengaja untuk menyombongkan diri. Bukan. Karena tidak tahu saja. Belum sampai ilmunya kepada mereka. Maka Rasul memerintahkan kepada Abdullah bin Umar, "Ifa' izara, angkat kain sarungmu." Ketemu lagi dengan sahabat lain, angkat kain sarungmu. Ketemu lagi dengan sahabat yang lain, angkat kain sarungmu. Karena Rasul tidak ingin umatnya itu memiliki penampilan dengan cara seperti itu. Karena ini penampilan yang tidak disukai. Rasul nggak menyukainya. Dan Allah pun tidak menyukainya. Dan buktinya hadisnya sangat banyak. Hampir 20 hadis yang saya ketahui. Hampir 20 hadis tentang masalah isbal. Dan semuanya sahih. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, dan lain-lain. Ya.
Jadi kita lihat bagaimana ketika seseorang itu sombong dengan isbalnya, maka diancam dengan adanya ancaman siksa kubur dan siksa neraka. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Ya, apa saja yang melebihi dari kedua mata kaki dari kain yang dipakai itu, maka tempatnya di dalam neraka. Kain sarung yang melebihi dari mata kaki, ya, maka tempatnya di neraka. Diancam dengan neraka. Hanya semata-mata kain sarung saja yang melebihi dari mata kaki, atau kain celananya, atau jubahnya, atau pakaiannya. Dan Rasul tidak menyebutkan ini sombong atau tidak. Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Ya, kain sarung yang melebihi dari mata kaki, mau sombong nggak sombong, ya, maka ini perbuatan yang salah, perbuatan dosa besar, dan ini dia diancam dengan siksa api neraka. Ya, jadi kita perhatikan ya, terkadang Rasul menyebutkan ada kalimat sombong berkaitan dengan isbal, terkadang Rasul tidak menyebutkan dengan sombong untuk perbuatan isbal ini. Contoh berikutnya adalah di bukunya kita lihat ya, di halaman 97, ya 97, ada hadis yang lain, dan di sini lebih jelas lagi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga jenis manusia, kata Nabi SAW, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tiga jenis golongan manusia. Perhatikan, tiga jenis golongan manusia yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak akan memperdulikan mereka. Ya. Dan tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang. Tidak akan disucikan oleh Allah. Dan bagi mereka azab yang pedih. Dosa apa ini? Ada empat yang disebutkan. Ya, ancamannya. Ini pasti dosa besar ini. Karena Rasul jarang-jarang menyebutkan ancaman atas suatu perkara dosa sampai begitu banyaknya. Ya, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang membunuh seorang mukmin disebutkan juga ancamannya begitu banyak. Nah, di sini ancaman dosa apa? Kok dikatakan bahwa Allah tidak akan mengajak dia bicara pada hari kiamat? Allah tidak akan memandang dia dengan pandangan kasih sayang nanti pada hari kiamat. Allah tidak akan sucikan dia, tidak akan digugurkan dosa-dosanya. Dan bagi mereka azab yang pedih. Astaghfirullahaladzim. Dosa apa ini? Kok begitu menakutkan? Dan ternyata yang pertama kali kata Nabi SAW, al-musbil. Al-musbil, orang yang isbal. Orang yang menjulurkan kain celananya, sarungnya, pakaiannya, jubahnya, melebihi mata kaki. Subhat apa lagi yang mau kita sampaikan? Pemahaman apa lagi yang mau kita sampaikan? Kata Nabi, al-musbil. Dan Rasul tidak menyebutkan di sini karena dia sombong, ya, memakai pakaian yang begitu panjang untuk menunjukkan kemewahannya, menunjukkan derajat bangsawannya, untuk menunjukkan derajat kekayaannya. Rasul tidak menyebutkan alasan-alasan seperti itu. Pokoknya bagi siapapun yang menjulurkan celananya di bawah mata kaki, dia terlarang. Mau dia sombong atau tidak sombong. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ayo jemaah sekalian, mari kita berpikir bersama-sama ya. Perbuatan musbil ini, orang yang isbal, ternyata mendapatkan perhatian yang sangat dari Nabi SAW. Dosa yang pertama ini, tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak memandang dengan pandangan kasih sayang. Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Pertama, orang yang isbal. Terlepas sombong atau tidak sombong. Ini ancamannya nanti ya, di hari kiamat nanti. Terkadang diancam dengan disebutkan tentang nerakanya, tentang nanti pada hari kiamat, ada juga ancaman di alam kuburnya. Seperti tadi yang pertama kali kan, orang yang isbal karena sombong, maka dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, dan kemudian dia meronta-ronta, kesakitan, tersiksa, dan itu dia rasakan sampai hari kiamat. Berarti ini bukan dosa kecil, dosa besar jemaah sekalian. Ya. Nah, kemudian kita lihat kepada
dalil yang lainnya, dalil yang lain di mana Nabi SAW juga menyebutkan hadis yang disampaikan oleh sahabat dari kisah Abu Bakar As-Siddiq, ya, di halaman 98, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar yang berkaitan tentang sahabat lain, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi SAW, "Man jarra thawbahu khuyala." Barang siapa yang menyeret, memanjangkan pakaiannya karena sombong. Ya, ini disebutkan sombong lagi. Barang siapa yang menyeret, memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka niscaya Allah pun tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Tidak akan memperhatikannya nanti pada hari kiamat. Ini ancamannya nanti pada hari kiamat. Maka tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku itu suka melorot, kecuali jika aku selalu menjaganya agar tidak melorot." Jadi Rasul menyebutkan ancaman bagi orang yang isbal, menjulurkan kain celananya, sarungnya di bawah mata kaki. Karena sombong nih ya, Allah tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Nah, Abu Bakar merasa bahwa kadang-kadang dia suka melorot kain sarung yang dia pakai, karena dia dikatakan kurus badannya. Dan ini bukan kesengajaan, suka kadang-kadang melorot, ya, turun sendiri. Tanpa disadari, turun sendiri kain sarungnya itu melebihi mata kaki. Maka Nabi pun mengatakan, sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Karena memang dari awalnya di atas, tapi tiba-tiba melorot ke bawah. Berarti ini bukan suatu kesengajaan, bukan suatu kesombongan. Maka wajar saja ketika Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Nah, coba kita lihat jamaah sekalian, bagaimana kaum muslimin di saat ini. Mereka menjadikan hadis ini sebagai bantahan, bahwa orang yang menjulurkan celananya, kain sarungnya di bawah mata kaki, ya, kalau sombong itulah yang berdosa. Tapi kalau tidak sombong, maka tidak berdosa. Contohnya siapa? Kata mereka, kisah Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis ini. Di mana beliau ternyata kain sarungnya melorot. Dan tidak masalah, karena memang tidak sombong. Maka kita coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu, kain sarungnya di atas jemaah sekalian. Bukan di bawah mata kaki. Asalnya di atas. Cuma kata beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku itu suka melorot. Awalnya di atas. Kenapa ini dijadikan dalil untuk kita selalu melakukan isbal? Selalu menjulurkan kain celana di bawah mata kaki. Kain sarungku tuh suka melorot. Awalnya di atas. Tapi begitu dipakai kadang-kadang suka melorot karena apa? Karena bisa jadi mungkin dia tidak sengaja, ya, mungkin dia banyak gerak sana gerak sini. Kecuali jika aku selalu menjaganya, aku jaga betul-betul, akhirnya tidak melorot. Berarti kita lihat dengan pandangan yang jernih jamaah sekalian. Perbuatan Abu Bakar ini bukan ingin membantah atau menyelisihi perintah Rasul, tapi beliau sudah melakukannya betul-betul sesuai sunnah. Ya, yaitu apa? Kain sarung di atas mata kaki. Tapi ketika melorot, kita pun saat ini barangkali pernah ya, kita melorot kain sarung kita di bawah mata kaki atau kain celana mungkin melorot tanpa kita sadari. Ah, itu nggak masalah. Contohnya ada, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Tidak mungkinlah selevel Abu Bakar berani untuk melakukan perbuatan dosa besar ini. Dosa kecil saja mereka nggak berani, apalagi dosa besar. Tapi ini karena tidak sengaja melorot sampai melebihi mata kaki, maka wajar saja Nabi mengatakan sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Ya. Coba kita lihat kepada jamaah sahabat yang lainnya, jamaahnya para sahabat, saya katakan jamaah, karena banyak sekali contoh-contoh para sahabat yang Rasul memberikan teguran-teguran kepada mereka. Bukan sengaja mereka untuk menyelisihi, tapi karena mereka tidak tahu tentang larangan menjulurkan kain celana di bawah mata kaki. Nah, kita lihat bagaimana ketika suatu hari,
Ya, hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang bagian lipatan kain Sufyan bin Abi Sahal. Rasul memegang, ya, bagian lipatan kain Sufyan bin Abi Sahal. Lalu beliau bersabda, wahai Sufyan, janganlah engkau isbalkan pakaianmu. Lihat sahabat, ketika Rasul melihat mereka ternyata menjulurkan kain celana di bawah mata kaki, langsung spontanitas Rasul mengatakan, wahai Sofyan, jangan engkau isbalkan pakaianmu dengan menjulurkannya di bawah mata kaki. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang musbil. Allah nggak menyukai orang yang musbil atau berbuat isbal. Rasul nggak bertanya, apakah saat ini kamu sedang sombong atau tidak? Enggak. Setiap ketemu sahabat Abdullah bin Umar, dilarang. Ayo, angkat kain sarungmu. Ketemu lagi sahabat yang lain, yaitu Sofyan bin Abi Sahal, angkat kain sarungmu. Jangan seperti itu, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang menjulurkan kain celananya di bawah mata kaki. Jangan engkau isbalkan pakaianmu. Nah, ini contoh ya. Lihat, sahabat saja dilarang. Kenapa kita ini merasa lebih baik dibandingkan sahabat Nabi alaihissalam? Dan Rasul sekali lagi tidak bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian sedang sombong saat ini atau tidak. Tapi begitu Rasul lihat, maka Rasul kemudian menegurnya. Coba kita lihat kepada hadis yang lain. Dari Asy-Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi, ya, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang pakaiannya terseret sampai ke tanah. Pakaiannya terseret sampai ke tanah. Kemudian Nabi Alaihissalam bersegera atau berlari mengejarnya. Rasul sampai berlari dan ingin mendatangi sahabat tersebut. Lalu beliau bersabda, angkat pakaianmu dan bertakwalah kepada Allah. Irfa' izar, wattaqillah. Angkat kain sarungmu dan bertakwalah kepada Allah. Rasul melihat ada sahabat lain ternyata terjulurkan kain sarungnya, kain celananya di bawah mata kaki. Maka Rasul kemudian mendatanginya dan memberitahu, irfa' izar, angkat kain sarungmu dan bertakwalah kepada Allah. Apakah Rasul bertanya, kamu sedang sombong saat ini? Tidak. Jadi tolong jangan dibedakan ya antara kalau punya sifat sombong itu terlarang, ya, kalau tidak punya sifat sombong maka tidak mengapa. Subhanallah. Padahal kalau kita lihat Rasul tidak membedakan hal seperti itu. Yang tidak punya sifat sombong, Rasul menyuruh mereka untuk mengangkat kain sarungnya di atas mata kaki. Yang punya sifat sombong lebih ditekankan lagi dengan ancaman-ancaman yang lebih menakutkan. Nah, seperti itu seharusnya. Nah, kemudian laki-laki tersebut disuruh angkat pakaiannya dan bertakwa kepada Allah, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kakiku bengkok. Kakiku bengkok. Lututku tidak stabil ketika berjalan. Dia memberikan alasan kenapa dia menjulurkan kain sarungnya di bawah mata kaki. Karena kakinya bengkok. Maka Nabi bersabda, angkat pakaianmu. Karena sesungguhnya semua ciptaan Allah itu baik. Ya, tetap Rasul memerintahkan. Jangan di bawah mata kaki, apapun alasannya. Sejak itu, tidaklah laki-laki tersebut terlihat kecuali pasti kainnya di atas pertengahan betis atau di pertengahan betis. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, subhanallah. Kita lihat ya bagaimana hadis-hadis yang sangat banyak yang Rasul sampaikan kepada sahabatnya. Dan sahabat pun tidak menentang. Meskipun kadang-kadang memberikan alasan kakiku bengkok, jadi jalannya agak seperti itu ya, agak susah karena cacat dia. Agak cacat sehingga terjulurkan kain di bawah mata kaki. Tapi Rasul tetap tidak memberikan dispensasi di sini. Angkat kain sarungmu. Meskipun ya lututnya bengkok. Nah, kemudian kita lihat kepada hadis yang lainnya. Coba kita lihat kepada hadis yang lain. Ternyata ada juga hadis yang lain dari Huzaifah bin Al-Yaman. Nah, Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang salah satu atau kedua betisnya. Nah, ini sahabat yang lain. Jadi siapa tadi yang pertama? Abdullah bin Umar.
Yang kedua, Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang ketiga, seorang sahabat tadi yang kakinya bengkok. Ini yang keempat, Huzaifah bin Al-Yaman. Sahabat lagi yang lain. Tiba-tiba Rasulullah pernah memegang salah satu atau kedua betisnya pada waktu itu. Ya, ada apa ini? Rasul memegang salah satu atau kedua betis sahabatnya Huzaifah bin Al-Yaman. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, disinilah letak ujung kain kalau engkau tidak suka. Bisa lebih rendah lagi, kalau tidak suka juga boleh lebih rendah lagi, akan tapi tidak dibenarkan kain tersebut menutupi mata kaki. Ya, jangan sampai menutupi mata kaki atau melebihinya. Di sini Rasul bertanya kepada atau mengatakan kepada Huzaifah bin Al-Yaman, ya, sesuatu yang harus dia lakukan. Kalau kamu suka, ya seperti ini, sampai pertengahan betis. Turunkan kembali, tapi tidak dibenarkan kain tersebut menutupi mata kaki atau apalagi melebihi mata kaki. Dan Rasul tidak bertanya, apakah engkau sedang sombong atau tidak? Jadi ada kalau kaum muslimin saat ini mengatakan, kami nggak punya sifat sombong. Sahabat juga nggak punya sifat sombong. Tapi Rasul perintahkan mereka semua, contoh-contoh ini. Abdullah bin Umar Al-Mughirah, Huzaifah bin Al-Yaman, dan lain-lain. Loh, gimana lagi kita ini? Kok bisa menolak hal-hal seperti ini yang sifatnya jelas sekali? Ya, larangan Rasul yang begitu keras bagi orang-orang yang melakukannya. Apalagi ya dilakukan dengan ngeyel sekali ya. Nah, kita tambahkan lagi yang lain. Ini yang menarik ini, jamaah sekalian. Eh, dari Khalsyah bin Hir, rahimahullah. Dari Khalsyah bin Hir, rahimahullah, beliau mengatakan, aku pernah melihat Umar bin Al-Khattab. Ya, aku pernah melihat beliau, kemudian ada seseorang pemuda yang menjulurkan kain sarungnya melebihi mata kaki sedang lewat di hadapannya. Nah, ini kisah sahabat ya, tadi kan hadis-hadis yang kita sampaikan. Umar pada waktu itu melihat ada seseorang yang sedang menjulurkan kain sarungnya di bawah mata kaki. Maka Umar pun menegurnya dengan mengatakan, apakah kamu orang yang sedang haid? Apakah kamu sedang haid? Bayangkan jemaah sekalian. Umar menegur sahabat ya atau orang yang dia lihat. Apakah kamu sedang haid? Dia laki-laki, bukan wanita. Tapi Umar menegurnya dengan kalimat seperti itu. Apakah kamu sedang haid? Pemuda tersebut mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah laki-laki itu mengalami haid? Ya nggak mungkin laki-laki mengalami haid. Maka Umar mengatakan, lantas mengapa engkau menjulurkan kain sarungmu melewati mata kaki? Kenapa kamu menjulurkan kain sarungmu melewati mata kaki? Kalau kamu memang bukan seorang wanita yang mengalami haid. Kemudian Umar pun meminta diambilkan gunting, lalu memotong bagian sarung yang melebihi kedua mata kaki. Subhanallah, Allahu Akbar. Umar melihat ada orang yang celananya atau sarungnya di bawah mata kaki. Ya, kemudian Umar pun mengatakan, apakah kamu sedang haid? Aku tidak sedang haid, aku bukan wanita, aku laki-laki. Kalau begitu, kenapa engkau menjulurkan kain sarungmu di bawah mata kaki? Karena yang menjulurkan kain sarung di bawah mata kaki itu hanyalah perbuatan wanita untuk menutupi auratnya. Maka Umar meminta gunting untuk menggunting, ya, menggunting bagian sarung yang melebihi kedua mata kakinya. Subhanallah. Bagaimana kalau Umar hidup di zaman sekarang, melihat banyak kaum muslimin yang suka ngeyel dan mengatakan kami nggak sombong. Rasulullah ya tidak bertanya sahabat sedang sombong atau tidak, tapi kita meyakini sahabat tidak sombong. Mereka hatinya bersih. Allah menyanjung mereka, memuji mereka, tidak ada kesombongan di hati mereka. Tapi tetap Rasul menyuruh para sahabat untuk jangan isbal. Begitu juga Umar tadi ketika melihat laki-laki yang lain. Dan yang lebih menarik lagi jamaah sekalian, yaitu adanya kisah ya. Ketika Umar ditikam, ketika Umar suatu hari radhiyallahu an, kita tahu beliau sedang memimpin sholat subuh ya. Jadi imam sholat subuh, kemudian ditikam dari belakang oleh seorang ya yang beragama Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi. Beliau ditikam, dibunuh dari belakang ketika memimpin imam sholat subuh. Nah,
Kita lihat bagaimana pada waktu itu, datanglah orang-orang berkunjung ke rumahnya untuk melihat kondisinya. Satu persatu, ya, sahabat datang melihat bagaimana kondisi Umar ketika itu ditikam dengan darah yang begitu banyak yang keluar dari tubuhnya, dan diperkirakan mungkin sebentar lagi akan datangnya kematian. Nah, saat itu, subhanallah, Umar pun dalam kondisi kesakitan, ya, dalam kondisi sakaratul maut, ya. Saat itu ternyata ada seorang anak muda yang juga mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mengatakan, bergembiralah engkau wahai Amirul Mukminin dengan berita gembira dari Allah untukmu, ya. Engkau bersahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang engkau baktikan untuk umat Islam, apa yang telah engkau lakukan, kemudian engkau berkuasa, engkau berlaku adil, ya, dan mendapatkan mati syahid seperti ini. Berbahagialah engkau. Dia memberikan pujian-pujian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Umar mengatakan, saya berharap hal ini cukup untukku. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Ketika anak muda tadi selesai memberikan pujian-pujian kepada Umar, ya, perhatikan ini. Umar melihatnya memakai kain sarung yang menyentuh tanah. Ternyata dia isbal. Sedang apa Umar? Sedang kesakitan. Ditikam berkali-kali, darah begitu banyak yang keluar dari tubuhnya. Tapi begitu dia melihat pemuda tadi yang awalnya memberikan pujian-pujian kepadanya, kemudian jalan, ya, dia melihat kain sarungnya ternyata melebihi mata kaki. Lalu Umar berkata, kembalikan anak muda itu kepadaku. Bawa dia kemari lagi. Bawa dia kemari lagi. Ada apa ini? Dan beliau berkata kepada orang tersebut, wahai anak saudaraku, irfa izarok, angkat kainmu, maka itu lebih kekal untuk pakaianmu dan lebih suci untuk Rabbmu. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Allahu Akbar. Bayangkan Umar sedang kondisinya sakit. Begitu banyak darah yang keluar. Habis ditikam. Tapi begitu melihat ada pemuda yang dilihatnya sedang menjulurkan kain sarungnya di bawah mata kaki, maka dia pun minta dipanggilkan. Datangkan kembali pemuda tersebut. Apa yang maksudnya untuk mendatangi lagi pemuda tersebut kepadanya? Ternyata dia ingin memberikan nasihat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam kondisi seperti itu. Angkat kain sarungmu. Ini kan bukan masalah kecil. Dan Umar tidak bertanya, kamu sedang sombong atau tidak. Tidak ditanya demikian sebagaimana Rasul kepada para sahabatnya. Angkat kain sarungmu. Karena Umar melihat ini dosa besar. Karena beliau tahu Rasul mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat mengerikan tentang dosa isbal ini. Meskipun tidak ada kesombongan. Orang yang tidak punya kesombongan melakukan isbal ini sudah disebut sombong. Fa'innahu minal makhilah. Karena perbuatan isbal itu, meskipun tidak punya keinginan untuk sombong, tapi itu sudah bentuk kesombongan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian yang lain ya, kita lihat eh, hadis-hadis yang lain yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabatnya. Ya, diantaranya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Nabi SAW, pakaian seorang muslim itu adalah sampai pertengahan betis. Pakaian seorang muslim itu adalah sampai pertengahan betis. Artinya muslim laki-laki ya. Pertengahan betis. Tidak mengapa jika diturunkan antara setengah betis dan dua mata kaki. Antara pertengahan sampai dua mata kaki. Jika pakaian tersebut berada di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Jika pakaian tersebut di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan apabila pakaian itu diseret dalam kondisi sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya nanti pada hari kiamat. Ada dua kondisi disebutkan hadis ini. Pertama, ya, jika pakaian tersebut berada di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Mau sombong nggak sombong. Jika berada di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Tapi kondisi kedua, di hadis ini disebutkan lanjutannya. Tapi apabila pakaian itu diseret
dalam kondisi dia sombong, dijulurkan kain celananya di bawah mata kaki, bahkan diseret-seret saking panjangnya gitu, untuk menunjukkan kemewahannya, kekayaannya, dan lain-lain, dengan kesombongannya, maka Allah tidak akan melihat kepadanya nanti pada hari kiamat. Di hadis ini ada dua langsung, kata para ulama, ya hukum yang Rasul sebutkan. Ketika tidak sombong, diancam dengan siksa api neraka. Tidak sombong dia, diancam dengan siksa api neraka. Tapi ketika sombong, Allah nggak akan melihat kepadanya nanti pada hari kiamat. Allah nggak akan memperdulikan dia. Allah tidak akan memberikan pandangan kasih sayang kepadanya. Dan bagi mereka juga nanti azab yang pedih. Maka dari sinilah ya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama ya rahimahullah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, alhasiluh ya, kesimpulannya adalah isbal itu adalah menjulurkan pakaian, sedangkan menjulurkan pakaian itu merupakan kesombongan, kata beliau. Walaupun si pemakai tersebut tidak bermaksud sombong. Ya, ini yang beliau simpulkan dari seluruh hadis, bahwa kesimpulannya isbal itu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, sedangkan menjulurkan pakaian itu merupakan kesombongan, walaupun si pemakai tidak bermaksud untuk sombong. Nah, sampai di sinilah ya penjelasan kita pada malam hari ini, jamaah sekalian, masalah isbal ya. Jadi ada beberapa hadis yang berkaitan dengan sombong, ada juga yang hadis lain yang tidak disebutkan dengan sombongnya. Tapi intinya adalah dua-duanya terlarang dan diharamkan bagi seorang laki-laki memakai pakaian di bawah mata kakinya. Dan insya Allah bisa kita lakukan ya. Tinggal dipotong saja kain celananya, atau kain sarungnya, atau jubahnya, ya pakaiannya. Insya Allah gampang. Dan kita jangan merasa takut, merasa malu, merasa minder. Nanti apa kata orang? Ya subhanallah, yang tidak memakai pakaian saja tidak malu. Tidak ada selembar pun yang ada di pakaiannya, di bajunya, tidak malu. Bahkan mereka juga di atas lutut, terbuka dengan hanya memakai pakaian-pakaian yang minim sekali, tidak juga punya rasa malu dan tidak punya rasa takut. Kenapa kita yang benar-benar menjalankan Quran dan Sunnah, kita merasa malu dan takut dengan kondisi seperti ini? Nanti apa kata orang, nanti apa kata masyarakat, nanti apa kata tetangga, dan seterusnya. Subhanallah, selama memang sudah jelas suatu kebenaran, jangan pedulikan ucapan dari manusia. Yang kita ikuti adalah perkataan dari Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya harapkan mudah-mudahan selesai kajian ini, ya, yang barangkali di antara kita masih ada yang isbal bagi laki-laki, tolong perhatikan, ikhwan atau ibu-ibu barangkali yang mendengarkan kajian ini, dan mungkin suaminya belum, maka coba nasihati suaminya. Berikan artikelnya, berikan bukunya. Ini ada penjelasan yang sangat menakutkan. Barangkali belum sampai ilmunya kepada mereka, atau mungkin mereka masih terkena syubhat bahwa sebetulnya seorang laki-laki haram hukumnya untuk menjulurkan kain celana, sarung, jubah pakaiannya melebihi mata kaki. Segera potong, gampang kok. Sebentar dipotong di tukang jahit, ya, kemudian nanti kita bisa gunakan kembali. Dan andai kata kita barangkali tidak bisa sampai pertengahan betis, ya tidak usahlah sampai seperti itu. Cukup di atas mata kaki, itu sudah cukup. Atau pas mata kaki, dan selebihnya barangkali kita kerja di kantor, ya, barangkali kesulitan karena mungkin dilarang oleh mereka. Insya Allah kalau pas mata kaki, insya Allah tidak begitu kelihatan banget. Dan kita bisa pasang lagi dengan kaos kaki barangkali, ya, sehingga tidak terlalu terlihat bahwa kita berbeda dengan orang-orang lain, ya, kalau pas di mata kaki atau sedikit di atas mata kaki. Tapi kalau kita gunting sampai di pertengahan betis, ya tentunya ini sangat terlihat sekali, ya, perbedaan kita dengan orang lain, ya. Dan satu lagi yang terakhir, jemaah sekalian, masalah kaum muslimin yang terkadang mereka sudah tahu hukumnya, tapi mereka hanya mengkhususkan ketika sholat saja. Mereka paham ketika sholat, maka mereka gulung. Mereka gulung kain celananya, ya, jangan sampai di bawah mata kaki. Tapi selesai sholat, mereka buka lagi gulungannya. Ini kita saksikan juga di masyarakat. Karena memang ada hadisnya. Ada hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh
Imam Ibnu Huzaimah, ya, hadis dari Abdullah bin Amr, bahwa Allah tidak melihat solat seorang laki-laki yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Allah tidak melihat solat seorang laki-laki, ya, yang menjulurkan kainnya, ya, kain sarungnya atau celananya di bawah mata kaki karena sombong. Barang siapa, di hadis yang lain disebutkan lagi dalam riwayat Abu Daud, ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang isbal dalam solatnya karena sombong, maka tidak ada jaminan dari Allah halal masuk surga maupun haram masuk neraka. Ya, jadi intinya kata mereka kalau sedang sholat itu nggak boleh, maka mereka gulung kain celananya. Setelah selesai sholat mereka buka lagi gulungan itu. Padahal isbal ini nggak boleh, ketika sholat nggak boleh, di luar sholat pun nggak boleh. Dan kalau Anda gulung kain celana itu, ya ini bisa kita lihat di masyarakat di masjid-masjid, ya, mereka gulung kain celananya, itu pun sudah masuk kepada satu kesalahan. Iya, karena Nabi SAW menyebutkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa aku diperintah untuk sujud dengan 7 anggota badan. Aku diperintah sujud dengan 7 anggota badan, yaitu bagian muka, muka itu dahi dan hidung, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut dan 2 jari jemari kaki ini, artinya dua kaki, ya, kita berdirikan ketika posisi sujud. Jadi ada 7 anggota badan yang kita gunakan pada waktu sujud. Dan aku dilarang, kata Nabi SAW, mengumpulkan rambut dan pakaian. Aku dilarang mengumpulkan rambut dan pakaian. Makanya rambut bagi laki-laki ketika mereka sholat tidak boleh diikat. Andai kata rambutnya panjang, tidak boleh diikat. Karena Rasul mengatakan, aku dilarang untuk mengumpulkan rambut dan pakaian. Biarkan rambut itu terjulur, jangan diikat ketika sedang sholat. Begitu juga pakaian. Jangan dikumpulkan, artinya jangan digulung. Sedang sholat, jangan menggulung pakaian. Celananya mungkin kepanjangan, dia gulung. Seharusnya dia potong kan celana itu supaya tidak isbal. Tapi dia gulung. Ketika sholat saja. Nanti ketika di luar sholat, dia buka lagi gulungannya. Kata Nabi, aku dilarang untuk, ya, mengumpulkan pakaian. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika memberikan syarah hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan sepakat seluruh para ulama larangan untuk menggulung kain celana ketika sedang sholat. Sepakat semua para ulama. Larangan untuk menggulung kain celana ketika sedang sholat. Berdasarkan hadis ini, Rasul melarang, ya, umatnya melakukan hal demikian. Jangan mengumpulkan apa namanya rambut dan mengumpulkan pakaian. Artinya mengumpulkan di sini digulung. Sama seperti rambut digulung juga nggak boleh. Biarkan terurai, khusus ketika sholat. Tapi di luar sholat, ya boleh diikat, ya, barangkali agak panjang, ya. Atau ketika di luar sholat, bagi laki-laki tentunya jangan juga digulung. Ya, kenapa? Karena memang kain celana mereka tidak boleh melebihi mata kaki, digunting saja. Nah, demikian, ya. Ini sebagai tambahan bahwa ada orang-orang yang merasa bahwa perkara ini, larangan ini hanya khusus ketika sedang sholat saja. Maka kita berikan penjelasan. Yang pertama tadi masalah sombong tidak sombong, dan kenyataannya mau sombong nggak sombong pun tetap terlarang. Yang kedua tadi masalah ketika mereka menggulung kain celananya ketika sedang sholat, ya, atau menggulung bajunya. Nah, bukan hanya di bagian bawah, menggulung baju. Baju ini digulung, ya. Ketika berwudu barangkali mereka menggulungnya karena takut terkena air. Ya oke lah. Ketika berwudu, ya. Tapi ketika sholat, gulungan tadi tidak dilepas. Ya, lipatan-lipatan baju tadi ketika mereka berwudu, mereka lipat bajunya sampai ke atas, ya. Tapi ketika sholat, lipatan tadi dibiarkan dalam lipatannya, tidak dilepas. Itu juga terlarang. Kenapa? Termasuk menggulung, melipat pakaian, ya. Maka isbal itu kata para ulama bisa terjadi pada kain sarung celana yang dilebihkan dari mata kaki, bisa juga isbal itu pada baju yang melebihi dari bagian pergelangan tangan. Ya, pergelangan tangan seperti di sini, ya, jangan melebihi sampai lewat sehingga tangannya itu setengahnya dengan pakaian,
tertutup sampai setengah, bahkan sampai habis. Tangannya nggak kelihatan sampai sampai habis ya, sampai jari jemari. Sampai setengah saja terlarang. Hendaknya sampai di sini, sampai pergelangan tangan. Ya, itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Tapi kalau di dalam sholat, khusus jangan digulung. Maka dibuka ya gulungan itu, lipatan itu, sehingga lepas dari larangan yang Rasul sampaikan. Demikian ya, sebagai tambahan supaya kita bisa mengamalkan dengan sebaik mungkin. Ini penting karena memang banyak kaum muslimin yang tidak tahu, atau mungkin tahu tapi masih terkena syubhat. Pemahaman yang keliru, seakan-akan ini khusus untuk orang yang sombong saja, atau seakan-akan kalau digulung pun tidak masalah. Padahal dengan digulung pun semua para ulama sepakat, kata Imam Nawawi, itu perbuatan yang terlarang. Karena Rasul melarang kaum muslimin melakukan hal seperti itu. Tapi sekali lagi, ini khusus bagi laki-laki. Adapun untuk wanita tidak masalah ya. Mereka mungkin sedang sholat, memakai mukena atau jilbabnya, kemudian rambutnya mungkin panjang, kemudian mereka gulung, mereka ikat, nggak masalah. Ya, demikian barangkali ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sebab untuk bisa terhindar dari siksa kubur adalah jangan melakukan isbal. Karena dengan isbal itu ternyata ada ancamannya, ya terlepas dari sombong atau tidak sombong. Dan kalaupun dilakukan dengan sombong, maka akan lebih besar lagi hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sebagaimana yang kita baca dalam buku ini bahwa ada orang yang mereka menjulurkan kain sarungnya di bawah mata kaki dengan sombong, maka Allah pun murka dengannya, lalu Allah benamkan dia ke dalam bumi. Dan dia meronta-ronta di dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Itu merupakan bentuk siksa kubur, jelas. Dia meronta-ronta dalam buminya, terbelah bumi, dia masuk ke dalam, dan dia dihimpit bumi, dia meronta-ronta, dia sakit, naudzubillah, dia pasti mati, dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, dan kemudian dia berpindah ke alam kubur. Di alam kubur itulah sampai hari kiamat. Dia merasakan siksa kubur, naudzubillah. Ya, baik. Barangkali sampai di sini, silakan. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, saya persilahkan. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiq. Masya Allah, subhanallah, ini banyak sekali apa hadis yang disampaikan yang menjadi landasan dilarang isbal ini. Mungkin dengan insya Allah dengan kajian ini aja apa keraguan-raguan yang ada di kepala kita insya Allah harusnya sudah hilang ya. Ini sambil menunggu pertanyaan dari jamaah, saya coba bacakan kembali mungkin poin-poin yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nazmi. Salah satunya adalah betapa pentingnya atau perkara isbal ini karena dilihat dari landasan hadis maupun riwayat yang disampaikan tadi, Nabi misalnya sampai mengejar salah satu sahabat karena pakaian yang terseret-seret, tidak mungkin Nabi akan lari-lari kalau ini perkara yang apa? Perkara yang kecil. Atau tadi disampaikan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu an sampai memanggil kembali seorang pemuda dalam keadaan dia terluka parah habis ditikam, sekedar untuk memberitahu bahwa pemuda itu harus menaikkan pakaiannya di atas mata kaki. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah lah kita bisa dengan ilmu yang sudah dibagikan tadi, mudah-mudahan mulai sekarang kita bisa apa mengambil ibrah dan mulai meninggalkan urusan isbal ini. Eh, dan kalau yang tidak bisa, kalau anak ini Ustadz ya, kalau mendengar dari penjelasan tadi, berarti yang afdolnya itu di pertengahan betis Ustadz ya. Tapi kalau tidak bisa, boleh diturunkan asal jangan menutup mata kaki. Jadi gitu Ustadz ya. Ya, ya. Ya, ya. Jadi insya Allah minimal di atas mata kaki dulu lah kalau nggak bisa, terutama yang kerja kantoran yang banyak bergaul dengan orang non Muslim supaya tidak terlalu menarik perhatian, minimal kita tidak menjulurkan pakaian kita buat yang laki-laki di bawah mata kaki. Fadal, kalau ada yang ingin bertanya, ini satu Ustaz. Tadi disebutkan kalau yang rambutnya panjang
di luar sholat itu boleh dikuncir. Apakah itu tidak termasuk ke dalam eh, perilaku yang menyerupai perempuan, Ustaz? Nah, itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, ini agak sedikit di luar. Apakah batasan hijab itu juga termasuk menutup dagu, Ustaz? Ya, baik, barakallahu fiik. Yang pertama, yang terbaik sunnahnya itu adalah tidak diikat ya, rambut biarkan terurai. Bagi laki-laki yang barangkali rambutnya panjang sampai sepundak. Karena Nabi SAW, beliau juga rambutnya panjang sampai sepundak, dan beliau pun menguraikan rambutnya, tidak diikat. Tapi perhatikan, rambutnya panjang Nabi SAW itu rapi, bersih, dan hanya sampai sepundak saja. Dan itu tidak menyerupai wanita. Dan tidak juga menyerupai orang-orang di luar Islam. Jangan sampai nanti kaum muslimin ingin meniru bagaimana rambutnya Rasulullah, ya, kemudian mereka juga panjangkan rambutnya sampai sepundak. Padahal mereka tidak menjaga atau tidak merapikan rambutnya, acak-acakan. Dan itu bukan sunnah. Berantakan rambutnya, ya. Kemudian mungkin juga bau, ya barangkali juga ada hal-hal yang lain yang tidak tidak nyaman untuk dilihat atau didekati. Nah, tadi memang ada larangan secara khusus ketika sedang sholat. Dan aku dilarang untuk mengumpulkan rambut dan pakaian pada saat sholat. Disebutkan sholatnya itu ada di hadis ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Aku dilarang untuk mengumpulkan rambut dan pakaian pada waktu sholat. Maka pada waktu sholat, hendaknya laki-laki jangan mengikat rambutnya kalau memang dia panjang ya. Biarkan terurai. Karena memang disebutkan secara khusus pada waktu sholat saja. Adapun di luar sholat, ya tentunya juga sebaiknya jangan diikat apabila memang tidak ada kebutuhan. Tapi andai kata mungkin ada kebutuhan barangkali panas, ya, barangkali gerah suasana cuaca yang panas, barangkali dia ingin sebentar untuk mendinginkan kepalanya dan seterusnya, maka tidak masalah sebetulnya dan ini tidak menyerupai wanita. Tapi tentunya perbuatan ini bukan menjadi rutinitas selalu dilakukan kemana-mana dengan rambut yang diikat. Bukan seperti itu sunnahnya. Tapi kalau sekali waktu kita kita katakan bila apabila memang dibutuhkan, ya silakan saja. Tapi kalau memang menjadi rutinitas selalu diikat, ya ini menyelisihi sunnah. Karena Rasulullah SAW tidak tidak seperti itu. Beliau menjulurkan eh, rambutnya itu sampai sepundak dan beliau tidak mengikatnya. Kalau betul-betul Anda ingin mengikuti sunnah Rasul, barangkali dari sisi masalah itu, ya sudah, jangan diikat. Itu yang terbaik. Ya, tapi kalau Anda kata sekali waktu, barangkali dibutuhkan karena mungkin panas, ya, dan bukan niat untuk tasyabuh kepada wanita, atau tasyabuh kepada orang kafir sekali waktu saja, ya saya berpikir ini suatu hal yang diperbolehkan ya. Karena memang larangan yang disebutkan di hadis tadi adalah aku dilarang untuk mengumpulkan rambut dan pakaian saat sholat. Ya, adapun di luar sholat tidak ada setahu saya hadisnya. Ya, tidak ada larangannya. Artinya kalau memang ada kebutuhan untuk diikat, silahkan saja ya. Tapi sekali lagi, jangan menjadikan suatu kebiasaan menjadi rutinitas bahkan diikat selalu rambutnya. Kalau Anda mau mencontoh Rasulullah, ya konsekuensinya Rasul tidak mengikat. Di luar salat pun Rasul nggak ikat rambutnya. Ya, contoh secara totalitas lah, ya untuk mengikuti itu dan memang harus rapi, harus bersih, harus wangi. Jangan seperti acak-acakan, berantakan dan seterusnya. Adapun yang kedua tadi masalah apa tadi? Hijab ya. Ya, masalah hijab, Ustaz. Apakah hijab itu termasuk batasannya apa sampai dengan menutup dagu? Oh iya. Ya, hijab bagi wanita, ya tentunya bagian muka yang boleh terbuka dan kedua telapak tangan ya, itu yang boleh. Apabila wanita sudah haid,
maka tidak boleh kelihatan ya auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, muka itu kata para ulama batas-batasnya ya dari atas dahi di sini ya sampai batas rambut yang ada sampai ke dagu. Ya, jangan sampai di bawah dagu kelihatan. Harus sampai ke dagu saja dan itu biasa dipakai oleh para wanita kan dengan jilbabnya, dengan kerudungnya. Jangan sampai terlihat lehernya. Ya, jangan sampai terlihat lehernya, karena leher merupakan aurat bagi wanita. Tapi kalau ketika dia menutupnya sampai ke dagu, dagu itu kan sampai di sini ya. Ya, ketika tumbuhnya jenggot itu. Ketika dia tutup sampai di sini, maka itu sudah cukup baginya untuk menunjukkan bahwa itu bagian-bagian yang memang boleh dibuka. Tapi andai kata wanita tersebut mungkin ingin memakai cadar, ya silahkan. Ya, tapi cadar bagi saya mengikuti pendapat yang tidak wajib. Ya, bagi siapa yang memakai silahkan. Tapi sekedar memakai jilbab, tapi jilbab yang sudah syar'i menutupi sampai ke dagu, maka itu sudah sesuai dengan syariat. Adapun di bawah dagu yang merupakan bagian dari leher, maka itu wajib ditutup. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Insya Allah jelas jawabannya dari Ibu tadi yang bertanya. Ini ada yang pertanyaan kedua Ustaz. Jadi kalau di Eropa atau di Amerika yang ada 4 musim kita, terutama di musim dingin itu, rata-rata jaket itu, Ustaz itu panjangnya kalau Anda boleh kasih itu sampai menutup telapak tangan malah. Jadi di apa namanya di ujung lengan baju itu biasanya ada lubang yang disangkutkan ke ibu jari Ustaz, di ibu jari tangan. Jadi otomatis pakaian itu akan menutupi sebagian dari telapak tangan. Nah, kalau dalam kasus ini bagaimana cara kita untuk apa namanya ya menyiasati lah supaya kita tidak termasuk dalam orang yang berisbal Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, isbal dalam masalah pakaian ya, dan kain sarung yang menjulur di bawah mata kaki. Nah, dari sisi pakaian juga kita tadi sudah jelaskan bahwa hendaknya jangan digulung ya ketika sedang sholat, hendaknya pakaian itu dibiarkan ya sampai ke pergelangan tangan. Dibuka, jangan sampai digulung ataupun dilipat ketika sedang sholat saja. Adapun di luar sholat kita bisa menggulungnya atau bisa melipatnya, silahkan. Dan batas juga kata para ulama, pakaian yang kita gunakan itu sampai ke pergelangan tangan. Jangan melebihkan dari pergelangan tangan. Karena seperti itulah yang dipakai oleh Nabi SAW. Pakaian beliau itu sampai ke pergelangan tangan. Dan biasanya ada pada umat-umat tertentu atau agama tertentu atau tradisi tertentu, mereka suka menjulurkan ya bajunya itu melebihi dari pergelangan tangan. Kenapa? Ya, bukan niat seperti tadi, misalnya karena cuaca dingin ya, atau yang lainnya, tapi memang untuk menunjukkan sikap kesombongan. Karena semakin banyaknya kelebihan-kelebihan dari baju itu, maka mereka ingin menunjukkan bahwa kami itu orang kaya, kami ini orang terpandang, kami ini orang bangsawan. Dan itu menjadi tradisi mereka bahkan, menjadi budaya mereka bahkan. Nah, ini tidak boleh. Rasulullah inginkan supaya kita berbeda dengan orang-orang di luar Islam. Ya, meskipun mungkin kita nggak punya sifat sombong. Rasul inginkan kita berpakaian, memakai baju yang pas di pergelangan tangan saja, jangan melebihi. Karena ini yang melebihi adalah biasanya kebiasaan atau budaya dari orang-orang di luar Islam untuk menunjukkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, kembali kepada sebutan tadi, bagaimana kalau ada musim dingin ya? Musim dingin ini apakah memang diperbolehkan untuk melebihi dari pergelangan tangan? Atau mungkin bisa jadi ada yang bertanya, boleh nggak pakai celana yang melebihi mata kaki ketika di musim dingin? Ya, barangkali seperti itu juga. Nah, kita kita upayakanlah jamaah sekalian jangan sampai berbuat seperti itu. Kalau sudah jelas hukumnya sampai pergelangan tangan, maka sampai pergelangan tangan saja kita upayakan. Selebihnya kan kita bisa pakai sarung tangan, ya kan? Sebagai penggantinya untuk menutupi tangan kita karena dingin cuacanya, mungkin salju, kita bisa pakai sarung tangan. Adapun pakaiannya tetap di pergelangan tangan. Begitu juga dengan celana tadi.
Bisa jadi pada musim-musim tertentu kondisi dingin yang luar biasa, sehingga mungkin ada yang beranggapan ini darurat. Sehingga mereka julurkan celananya di bawah mata kaki, sampai-sampai kaki pun nggak kelihatan. Ini darurat Pak Ustadz. Gitu. Nah, kita katakan jangan seperti itu, nggak boleh. Tetap di atas mata kaki atau pas mata kaki. Selebihnya Anda bisa pakai kaos kaki. Kan begitu. Bisa kita upayakan ya. Jadi kita jangan sampai apa ya, latah atau suka ikut-ikutan dengan perbuatan orang lain. Karena syariat sudah menentukan, Rasul sudah mengajarkan, dan ini bukan kata kita. Rasul yang melarang, dan larangan Rasul ini pasti pas dengan kehidupan kita sampai hari kiamat. Pas di mata kaki, selebihnya pakai kaos kaki. Pas di pergelangan tangan, selebihnya pakai sarung tangan. Bisa, bisa kita cari alternatif yang lain begitu. Jadi kita janganlah apa ya, meniru-niru perbuatan orang-orang di luar Islam, atau apalagi memang niatnya barangkali naudzubillah ingin menunjukkan kesombongan, kekayaan dan lain-lain. Ya, demikian. Jadi kalau memang kepanjangan, andai kata baju jaket ini kepanjangan, ya, maka bisa digulung, bisa dilipat. Boleh dilipat. Yang penting kan sampai pergelangan tangan. Tapi jangan lipatan itu tetap ada ketika kita akan sholat. Nah, ketika sholat nggak boleh pakai lipatan. Tapi di luar itu boleh kita lipat. Andai kata memang kepanjangan dan kita belum sempat untuk memotongnya. Ya, barangkali begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Akhi tadi jadi yang bertanya, insya Allah jelas ya. Jadi mungkin kalau dengan bahasa lain, jangan terlalu mudah dicarikan excuse lah selama masih ada bisa cara kita untuk apa namanya untuk menghindari urusan isbal ini. Silahkan Ummu Ammar, ini ada yang raise hand, silahkan langsung. Ya, jazakumullahu khairan host Pak Helmi, dan jazakumullahu khairan wafikum barakallah Ustadz Najmi yang telah menjelaskan materi lanjutan dari kitab atau buku yang Ustadz tulis 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Alhamdulillah Ustadz, untuk pertanyaan hari ini adalah bagaimana caranya ketika kita menyampaikan dalil-dalil atau materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan atau buku yang kami punya ini Ustadz, tetapi orang yang kita sampaikan melulu berbantah-bantahan, sehingga akhirnya kadang-kadang terjadi friksi, dan apakah sebaiknya bila hal ini terjadi, mendingan nggak usah di-share aja ke dia, tetapi bila tidak di-share, ini adalah anggota keluarga sendiri Ustadz, jadi mohon nasihatnya. Iya. Satu lagi Ustadz, ini kaitan juga ke akhlak. Ketika ada satu kegiatan, ada perubahan tertentu yang mengarah kepada kebaikan, tetapi disikapinya negatif dan disikapinya dengan selalu emosi, bagaimana juga mengajak untuk lebih kalem atau lebih melihat pada esensinya. Terkadang bingung untuk menyampaikannya dan bagaimana caranya supaya kita sendiri juga tidak menzolimi orang lain. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Wa iyyakum barakallahu fikum. Iya, jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah ya. Eh, Tadi sudah dijelaskan tentang masalah hukum isbal yang sangat membahayakan ya kalau diamalkan oleh seorang muslim. Nah, pertanyaan tadi adalah bagaimana kalau seandainya kita amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan hukum apa adanya kepada teman kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan seterusnya tentang masalah isbal ini, yang bisa jadi terjadi perdebatan, dan akibatnya juga bisa jadi kebencian, permusuhan di antara kita sesama kaum muslimin. Ya, jamaah sekalian ini berbahagia. Eh, Ketika kita berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya tentunya kita lihat kepada orang yang kita dakwahi, yang kita nasihati. Ya, pada waktu itu kira-kira materi apa yang lebih tepat untuk disampaikan kepadanya. Kalau ada orang misalnya dia belum sholat, ini contoh ya misalnya, dia belum sholat, kita sampaikan tentang masalah isbal.
Nah, ini kurang tepat. Karena dakwah kita tentunya kita inginkan dia sholat dulu. Ya, sholat itu lebih penting, ibadah yang harus dia lakukan. Bukan berarti isbal tidak kita sampaikan nanti hukumnya. Cuman maksudnya mungkin skala prioritas. Bagaimana mungkin dia mau melakukan apa namanya, apa yang kita sampaikan tentang masalah isbal ini, ya, sedangkan sholat saja masih ditinggalkan. Sholat saja ibadah yang terbesar, yang paling mulia, yang paling agung dia tinggalkan. Padahal tidak ada beda pendapat di antara kaum muslimin. Semua ulama, semua kaum muslimin sepakat sholat itu wajib. Yang disepakati saja masih dia tinggalkan. Apalagi masalah isbal yang ada di antara ustadz atau mungkin ulama atau kaum muslimin yang kadang mengatakan kalau sombong saja yang terlarang, kalau nggak sombong nggak masalah. Ya. Ya, yang sudah disepakati benar-benar oleh seluruh kaum muslimin saja mereka masih belum melakukannya. Ya, atau mungkin masalah akidah. Kita ternyata melihat dia melakukan kesyirikan. Nah, tentunya materi ini dulu lah yang kita sampaikan, jangan langsung masalah isbal ini ya. Karena memang ini masalah sensitif. Bukan berarti tidak disampaikan, tapi memang masalah sensitif. Ya, banyak kaum muslimin yang belum siap menerima tentang masalah isbal ini. Larangan menjulurkan kain sarung di bawah mata kaki. Ya, mereka belum siap. Kenapa? Karena memang mereka nggak tahu. Atau mungkin mereka dari kecil diajarkan seperti ini. Bukan sebagaimana kita sampaikan tadi. Ilmunya belum sampai, mereka belum pernah baca, belum pernah dengar. Tiba-tiba, kok ada masalah seperti ini? Anda bawa agama apa ini? Seakan-akan membawa agama yang baru. Padahal hadisnya hampir 20 hadis. Atau juga asar perkataan dari para sahabat dan lain-lain. Ya. Jadi Rasulullah tidak isbal, para sahabat tidak isbal, para tabi'in tidak isbal. Kenapa kita isbal? Menjulurkan kain sarung di bawah mata kaki. Jadi kita lihat saja seseorang yang kita dakwahi, apakah keluarga kita, teman kita, dan lain-lain. Kalau memang dia rusak dari sisi akidahnya, maka kita perbaiki dulu akidahnya. Jangan kita langsung membahas tentang isbal. Ya, akidahnya barangkali dia melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah. Kita fokuskan ini. Atau ketika kita lihat barangkali contoh lain, ketika dia tidak sholat, maka kita jangan bahas isbal dulu. Ini strategi dakwah ya, mudah-mudahan berhasil. Ketika mereka tidak sholat, tentunya kita dakwahi dari sisi sholatnya dulu, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang sudah disepakati dulu lah, ya, dan diterima oleh semua kalangan. Itu dulu yang kita sampaikan kepada mereka. Tapi nanti masalah isbal kita sampaikan juga pada waktunya. Ya, tergantung kepada orangnya. Ada orang-orang yang mungkin akidahnya sudah bagus, sholatnya sudah bagus, kayaknya dia semangat ibadah, semangat beragama, semangat untuk ilmu. Nah, orang seperti ini mudah-mudahan bisa lebih siap, insya Allah ya, ketika menerima hukum hukum isbal ini. Ya, dan ketika disampaikan pun memang ada yang menerima, alhamdulillah berubah dengan izin Allah. Allah mudahkan dakwah kita. Tapi memang ada orang yang berpikir-pikir dulu, sehari, 2 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, baru berubah. Ada juga yang memang tahu hukumnya, tapi nggak mau berubah. Ini kondisi yang kita lihat di lapangan ya. Termasuk saya mengajarkan masalah ini kepada yang lain. Ada ikhwan yang sudah ngaji dengan saya, sudah taklim, dia tahu manhaj salaf, dia tahu sunnah. Tapi untuk masalah isbal ini, sampai hari ini dia belum mau untuk menggunting kain celananya. Jadi kemana-mana dia gulung celananya. Ketika sholat dia gulung, di luar sholat pun dia gulung. Saya sampaikan, kan sudah sampai dakwah kepada antum, sudah sampai jelas, iya Pak Ustadz, semuanya jelas saya akui, ya saya yakini, nggak boleh isbal. Dan nggak boleh juga menggulung, tapi saya belum bisa. Yang sudah ngaji saja ternyata barangkali mereka belum belum bisa langsung spontanitas merubah dirinya pada waktu itu. Ya sama seperti orang yang ngaji dari para wanita ya. Ada yang mungkin awalnya tidak pakai jilbab, tiba-tiba pakai kerudung ya. Dari kerudung tiba-tiba pakailah lebih lengkap, lebih sempurna, lebih baik, lebih baik, lebih baik, akhirnya lebih baik. Ya sesuai syariat. Jadi ada proses bagi mereka. Sebetulnya ini nggak boleh ada proses.
Idealnya tidak boleh ada proses. Ketika masuk kepada perkara-perkara yang wajib, jangan pakai proses. Kalau ibadah yang sunnah boleh proses. Ya, ibadah sunnah. Ya, mungkin sementara puasanya Senin dulu. Ya, setelah itu Senin Kamis, puasa sunnahnya. Ya, mungkin sholatnya qobliyah dulu. Setelah itu ba'diyah, ya, sholat rawatibnya. Silakan berproses. Tapi kalau yang wajib sebetulnya nggak boleh ada proses. Langsung segera. Karena selama tidak dilakukan itu berdosa. Tapi fenomena yang kita lihat di masyarakat memang seperti itu. Kadang-kadang mereka yang wajib pun memerlukan proses. Ditunggu mungkin setelah terjadi seminggu, sebulan, setahun, atau mungkin setelah 2 tahun, baru betul-betul dia merubah secara totalitas. Ya, dia terima dan dia amalkan secara maksimal. Ya. Jadi kesimpulannya adalah dalam dakwah ini pertama kita butuh ilmu. Ilmu dalil untuk menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran. Yang kedua, kita butuh lemah lembut. Lemah lembut, jangan mudah kita memvonis, jangan kasar, jangan keras, jangan dengan intonasi yang tinggi. Hendaknya kita sampaikan dengan sopan, dengan elegan, dengan kalimat-kalimat yang indah. Itu pertama ilmu, yang kedua lemah lembut. Jangan mudah memvonis. Ya, mungkin mereka belum siap untuk mengamalkan. Ya sudah, kita tetap berlaku lemah lembut kepada mereka. Yang ketiga, dalam dakwah ini hendaknya kita sabar. Ya, sabar menunggu datangnya hidayah kepada orang yang kita dakwahi, dan sabar juga untuk menghadapi adanya celaan-celaan dari mereka. Itu sudah konsekuensi dari dakwah. Siapapun yang mencoba menyampaikan kebenaran dakwah, maka siap, mungkin bisa diterima oleh mereka, mungkin juga mereka tidak mau menerimanya. Ya, karena kita bukan pemberi hidayah. Kita hanya menyampaikan Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak perintah untuk kita bersabar. Bersabar, bersabar, bersabar. Akan celaan, kecaman, mungkin kita dituduh dengan radikal, ekstrim, mungkin keras, dan lain-lain. Padahal sudah jelas dalilnya. Tapi mereka belum mau menerima. Ya, seluruh Nabi dan Rasul diuji dengan seperti ini. Dan setiap dai, setiap ustadz, setiap pendakwah harus ya memiliki sifat sabar ekstra. Karena memang ternyata tidak semua manusia mau menerima dakwah ini. Sekali lagi saya ulangi, pertama dalam dakwah itu idealnya kita punya ilmu, dalil yang sahih, ya, pemahaman yang benar. Yang kedua lemah lembut dalam menyampaikan. Yang ketiga hendaknya kita mempertebal dan memperbanyak kesabaran. Ocehan-ocehan, digibahi, dijelek-jelekkan, difitnah, dituduh macam-macam, itu biasa. Itulah konsekuensi dalam berdakwah. Ya, tapi bukan berarti kita mundur, jalan terus dengan jalani sesuai prosedur dakwah yang benar. Yang keempat, hendaknya kita ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas dalam berdakwah itu penting karena dakwah itu ibadah. Ya, ini cara-cara dakwah yang mudah-mudahan bisa lebih membekas dan lebih masuk dan lebih mudah diterima oleh orang yang kita dakwahi. Ikhlas dalam berdakwah. Ya. Yang kelima, yang terakhir, cara berdakwah yang benar itu adalah bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah tabaraka wa taala, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik dan diskusi debat dengan mereka dengan cara yang paling baik. Di poin kelima ini dengan hikmah, maksudnya apa hikmah ini? Kita sampaikan pada waktu yang tepat, pada kondisi yang tepat, waktu yang tepat, dan yang kita sampaikan juga sesuatu yang memang pas untuk orang tersebut. Saya contohkan tadi, akidahnya masih rusak, masih melakukan kesyirikan, tapi kita sampaikan masalah isbal. Nah, ini bukan bil hikmah. Ya, kita sampaikan dulu skala prioritas, masalah akidah dulu. Ini berbahaya, bisa membatalkan keislaman. Jangan isbal dulu. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang tergesa-gesa. Sampaikan semuanya kepada semua orang. Ya, dia tidak melihat kondisi orang yang sedang didakwahi itu bagaimana. Dia sudah akidahnya benar, ibadahnya sudah benar, ya. Nah, tetapi mereka tidak pedulikan ini, pokoknya ketemu kaum muslimin semuanya disampaikan.
Tidak ada pendekatan-pendekatan secara pribadi-pribadi, ya, tidak ada bagaimana menanamkan kebaikan-kebaikan dulu ke dalam hatinya, menjadikan dia orang yang dekat dengan kita, dan seterusnya. Banyak cara. Jadi bil hikmah itu seperti itu. Waktu yang tepat, cara yang tepat, ya, dengan kondisi yang tepat, sehingga mudah-mudahan dakwah pun mudah-mudahan akan lebih mudah diterima. Hidayah milik Allah, tetapi prosedur ini penting juga kita pahami. Kadang-kadang dakwah itu ditolak oleh orang lain. Kenapa? Gara-gara kita sendiri yang salah dalam berdakwah. Kita sampaikan kebenaran, sudah jelas benar. Tapi karena ya, cara dakwah kita tidak benar, akhirnya orang itu pun tidak mau menerima, bukan kebenarannya yang kita sampaikan, tapi caranya kita menyampaikan yang mereka tidak sukai. Mereka tidak suka dengan cara kita, mungkin emosional, kita marah-marah, ya. Kita pun tidak menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Bahkan kita tuduh-tuduh dia dengan vonis-vonis dia macam-macam. Akhirnya bukan kebenaran yang dia tolak, tapi cara dakwahnya kita. Terjadilah, ya, gesekan-gesekan yang lebih banyak, ya, nilai negatifnya. Ya, maka yang kelima ini bil hikmah, kita tahu kita tinggal di mana ini. Kita tinggal di Eropa, kita tinggal di Amerika, kita tinggal di lingkungan yang jauh dari sunnah. Ya, coba jangan bahas isbal dulu. Jelaskan dulu kepada mereka bagaimana akidah yang benar, bagaimana masalah manhaj, kita mengikuti cara beragama siapa, Rasulullah dan para sahabat, bagaimana ibadah, dan seterusnya. Karena lingkungan kita ini lingkungan yang belum sama sekali mengenal sunnah, atau lingkungan yang hampir semuanya mereka itu isbal. Hampir semuanya mereka isbal. Menjulurkan kain celana di bawah mata kaki. Bukan ini nggak penting, tapi ada yang lebih penting lagi untuk disampaikan, proses-proses supaya nantinya masalah isbal ini akan lebih mudah diterima. Tapi bagi kita biasanya, begitu dapat artikel, ini survei membuktikan ya, begitu dapat artikel, langsung kita masukin ke grup WhatsApp. Langsung kita share ke keluarga kita, langsung kita share kepada teman kita. Kita nggak melihat mereka ini sudah kira-kira pas nggak untuk disampaikan tema ini. Nah, di malam hari ini kita bahas tema ini kenapa? Karena memang bertepatan dengan isi bukunya. Isi bukunya, karena buku itu tercantum di poin ke-39, sebab terhindar dari siksa kubur. Ya, karena bertepatan dengan buku, maka saya bahas secara khusus satu-satu pertemuan ini dengan dalil-dalilnya begitu banyak. Ya, tapi kalau memang kita lihat di lingkungan kita, di tempat kita tinggal, atau di masalah di grup WhatsApp misalnya, grup WhatsApp keluarga, keluarga besar, keluarga besar kita punya grup WhatsApp, dan kita tahu di situ bercampur aduk macam-macam pemahaman-pemahaman, ya, yang begini, ya, pemahaman begini, langsung kita share artikel tentang isbal, isinya semuanya benar, tapi mereka marah-marah bisa jadi akibatnya karena mereka belum siap. Jangankan masalah isbal, masalah yang lain pun yang lebih untuk mereka ketahui, ya, mereka masih berantakan. Ya. Tapi begini maksud saya, bukan berarti masalah isbal tidak disampaikan, tetap disampaikan nanti, ya, pada waktunya, pada kondisi yang tepat. Mudah-mudahan mungkin kita bisa berdua, bisa kita diskusikan bersama dengan seseorang, dengan teman kita, ya, sedikit demi sedikit, ya, estafet sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ada orang yang mau menerimanya. Tetapi 5 hal tadi yang memudahkan kita dalam berdakwah. Pertama apa? Ilmu, kemudian lemah lembut, kemudian sabar, kemudian ikhlas, kemudian kita dakwah dengan hikmah. Kalaupun semuanya sudah kita lakukan, itu pun belum tentu dakwah kita diterima. Itu pun belum tentu pasti dakwah kita diterima oleh orang banyak. Rasulullah itu kurangnya apa? Manusia terbaik di muka bumi, cara dakwahnya luar biasa. Ya, tapi kewajiban kita hanyalah menyampaikan sesuai cara dakwah yang benar. Ini prosedurnya seperti ini. Adapun hasilnya nanti, alhamdulillah dengan sebab kita, mereka mau menerima, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau mereka belum terima, maka sabar. Mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, dan seterusnya. Jadi katakan tadi, nanti ada friksi-friksi barangkali ya, di keluarga kita, di teman kita, segala macam, ya memang itu konsekuensi. Kalau nggak begitu, bagaimana dakwah? Nggak akan tersampaikan terus-menerus. Karena
disampaikan takut tersinggung. Nanti disampaikan mereka takut marah. Disampaikan nanti mereka benci sama kita. Nah, kalau begini caranya, dakwah nggak bisa tersampaikan. Ya, Rasulullah menyampaikan apa adanya. Tapi juga dengan tahapan-tahapan juga kan. Ya, diharamkannya khamar sampai 3 kali ayat-ayat itu turun. Diharamkannya riba sampai 3 ayat yang turun. Ya, pertama nggak langsung riba itu haram. Pertama nggak langsung khamar minuman keras itu haram. Ada tahapan-tahapan. Allah pun memakai tahapan-tahapan. Mana yang lebih dahulu mesti disampaikan kepada mereka. Padahal khamar itu haram, riba itu haram. Tetapi Allah melakukan menurunkan wahyu itu dengan tahapan-tahapan untuk memperbaiki manusia. Nah, tapi kalaupun sudah disampaikan ternyata juga masih ada menolak, ya gimana lagi? Berarti ini ujian, ujian yang mengharuskan kita untuk bersabar. Ya, jadi intinya apa? Intinya lakukan prosedur yang benar dalam dakwah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, 5 poin tadi ya. Diingat selalu sampai mati karena kita semua ini diperintah untuk berdakwah. Setiap muslim wajib berdakwah. Setiap muslim wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar sesuai sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang bisa menyampaikan dengan lisan, ada yang bisa menyampaikan dengan mengirim buku, atau mengirim artikel, atau mengajak ke masjid untuk salat berjamaah, atau mengajak mereka untuk taklim. Itu semua kan bisa dakwah dengan secara umum maupun secara detail, rinci, dan lengkap. Dikembalikan kepada kemampuan masing-masing. Lakukan saja prosedur, adapun nanti masalah hasil, itu serahkan kepada Allah. Dan Allah tidak menuntut kita wajib untuk bisa mengajak orang atau menyenangkan semua orang. Tidak. Ya. Allah tidak mewajibkan kepada kita untuk menyenangkan semua orang. Tidak. Nggak bisa kita menyenangkan semua orang. Nggak mungkin kita bisa mengambil ridhonya semua orang. Semua orang senang sama kita. Semua orang ridho sama kita. Nggak mungkin sampai hari kiamat. Pasti ada orang yang mau menerima dakwah, ada juga yang menolak dakwah. Itu resikonya. Kenapa? Karena memang hidayah itu tidak diberikan kepada sembarang hamba. Allah memberikan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang mau untuk berusaha mendapatkan atau menggapai hidayah-hidayah yang sangat kita butuhkan. Ada orang yang memang mencari kebenaran. Dia berusaha mendapatkan hidayah, Allah berikan. Tapi ada orang yang tidak mau. Karena dia maunya mengikuti hawa nafsu. Dia maunya mengikuti sesuai perasaannya, logikanya, kepentingan dunia, dan masyarakatnya. Nah, orang seperti ini dikhawatirkan tidak lagi mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Ya. Jadi sekali lagi, lakukan 5 poin tadi, prosedur yang benar, serahkan hasil kepada Allah, dan kita juga harus selalu introspeksi diri. Jangan sampai, jangan-jangan orang menolak dakwah kita ini gara-gara kita yang belum menunjukkan ya contoh yang lebih baik kepada mereka. Nah, tekan emosi, jangan kasar, jangan keras. Ya, karena kasar dan keras ini menjadikan orang semakin jauh dari kita. Dan Allah sebutkan itu di surah Ali Imran 159. Di surah Ali Imran ayat 159 Allah sebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulik. Ya, kata Allah tabaraka wa taala, maka dengan sebab rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Ya, Rasul bisa berlaku lemah lembut kepada orang-orang yang beliau dakwahi itu semua adalah karena rahmat Allah. Dengan berkat rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Seandainya kamu bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauh darimu. Siapa ini? Rasulullah. Seandainya Rasulullah itu bersikap keras dan berhati kasar, niscaya para sahabat pun akan menjauh darinya. Tapi ternyata Rasulullah bersikap lemah lembut dalam berdakwah itu. Tapi bukan berlemah lembut itu pelin-pelan ya, abu-abu, kadang hitam, kadang putih. Bukan begitu, tegas jelas. Ini hitam, ini putih. Ini jelas halal, haram, tegas. Ya, hukum itu tegas. Isbal haram. Tapi caranya, cara penyampaiannya, cara retorikanya, ya, cara menyampaikan dalilnya, bagaimana kesabarannya dan kelemah lembutannya dan seterusnya, atau mungkin diberikan kebaikan-kebaikan dulu kepada orang, karena kadang-kadang ada orang yang berubah,
Kadang-kadang ada orang berubah bukan sebab dalil, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis. Kadang-kadang orang itu berubah dengan sebab mereka melihat akhlak kita, atau mereka melihat kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan terus kepadanya. Awalnya nggak mau ngaji, awalnya tidak mau sholat, awalnya tidak mau tutup aurat. Tapi karena banyak kebaikan-kebaikan yang kita berikan, lama-lama akhirnya luluh hatinya dan akhirnya mau mengikuti kajian, mau sholat, mau menutupi aurat, dan akhirnya mereka pun tidak lagi isbal. Kenapa? Kebaikan-kebaikan ternyata bisa meluluhkan hati seseorang tanpa ayat, tanpa hadis. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang lain, dia mau berubah kalau pakai dalil yang kuat. Nah, seperti itu. Jadi kita ini bil hikmah di situ. Ya, ada orang yang pakai dalil, maka dalil kita harus kuat di situ. Kita tunjukkan bukti kita, argumen kita yang sangat kuat. Ini loh, dalil masalah isbal. Hukumnya seperti apa? Jelas. Tapi ada orang yang nggak pakai, nggak mau dengerin juga nggak mau masalah-masalah seperti itu. Yang mereka lihat kebaikan-kebaikan kita yang kita berikan kepada mereka atau akhlak kita kepada mereka, justru dari situ akhirnya mereka mau untuk merubah kondisinya. Inilah dakwah bil hikmah. Ya, barangkali sampai di sini ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan Allah semakin menambahkan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan ya kita dan kaum muslimin yang lain ya semakin baik kondisinya, iman, ilmu dan amalnya, dan semakin berusaha mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Najmi atas ilmu yang sudah di-share dan dibagikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal ibadah kita dan menambah khazanah ilmu pengetahuan kita tentang dalam hal agama Islam yang kita cintai ini, dan kita bisa mengamalkan. Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan dan istiqomah di jalannya. Kepada jamaah sekalian, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan sampaikan pertanyaannya di lain waktu. Selanjutnya kita akhiri kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai pertemuan kita, dan kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.